Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Surya berdiri di depan rumah Mega Ayla, hati berdebar tak karuan. Dulu, ia hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang terperangkap dalam keinginan orang tuanya untuk menyusun masa depan yang penuh harapan. Namun, tak ada yang bisa menyiapkan dirinya untuk pertemuan pertama ini. Ayla, perempuan yang terlahir dari keluarga kaya, memiliki dunia yang sangat berbeda dari miliknya. Mereka bertemu hanya karena takdir yang menuntun mereka pada perjodohan yang tidak mereka pilih. Ayla menatap Surya dengan tatapan dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya terkesan meremehkan, seperti hujan yang tak bisa menembus awan gelap. Surya terdiam, merasa tak mampu menjawabnya. Meskipun perjodohan ini sudah disepakati oleh keluarga mereka, kenyataan bahwa mereka adalah dua dunia yang berbeda terasa begitu jelas. Tak ada rasa cinta dalam tatapan mereka, hanya rasa kebingungan dan ketidakpastian. Pernikahan ini adalah hasil dari pertemuan dua keluarga yang ingin mengikatkan takdir mereka dengan cara yang menurut mereka paling tepat. Bagi Ayla, ini adalah penghinaan terhadap impiannya sendiri. Sedangkan Surya, meskipun tak pernah menginginkan hal ini, merasa bahwa ia harus memenuhi harapan orang tuanya. Mereka berdua terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, tetapi di luar sana, dunia terus berputar. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi saat Surya dan Ayla duduk bersama untuk makan malam pertama mereka. Tanpa sengaja, Ayla mengungkapkan ketakutannya terhadap masa depan yang sudah ditentukan. Surya, yang selama ini pendiam, mulai merespon dengan berbicara tentang impian-impian yang belum ia wujudkan. Ada kehangatan dalam percakapan mereka, meskipun rasa canggung tetap menggelayuti suasana. Ayla melihat Surya dengan cara yang berbeda, seperti melihat seseorang yang sebenarnya ia kenal dalam kedalaman hatinya. Seiring waktu, mereka mulai saling belajar tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setiap percakapan membawa mereka lebih dekat, meskipun kadang-kadang hati mereka masih ragu. Ayla mulai melihat keberanian dalam diri Surya, keberanian yang ia butuhkan untuk menghadapi dunia yang penuh harapan dan tekanan. Sementara Surya menemukan sisi lain dari Ayla yang tidak pernah ia ketahui, seorang perempuan dengan impian besar yang takut kehilangan kebebasan. Namun, takdir tetap memaksa mereka untuk berjalan bersama di jalan yang telah dipilihkan orang tua mereka. Dengan hati yang penuh keraguan, mereka mulai menapaki jalan pernikahan yang tak pernah mereka pilih. Akan tetapi, apakah cinta akan tumbuh dari sebuah takdir yang dipaksakan? Atau akankah mereka tetap menjadi dua orang asing yang terjebak dalam pernikahan yang sepi akan kasih sayang? Bab 2, Retakan di antara kita. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa panjang dan sunyi bagi Surya. Setiap pagi, ia melihat Ayla duduk di meja makan dengan tatapan kosong, hanya menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Mereka berbicara seperlunya, seolah setiap kata adalah beban. Surya mencoba mencairkan suasana, namun seringkali usahanya terhenti di dinding dingin yang Ayla bangun di antara mereka. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah mereka akan selamanya seperti ini? Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Suara gemuruh petir memecah keheningan rumah. Ayla berdiri di balkon, membiarkan dinginnya angin malam menyentuh kulitnya. Surya mendekat, menyodorkan selimut. "Kamu bisa sakit kalau terus di sini," ucapnya pelan. Ayla menoleh, dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu tanpa rasa benci. Ada lelah di sana, ada luka yang tak pernah ia ceritakan. Tapi sebelum Surya bisa berkata lebih jauh, Ayla membalikkan badan dan kembali ke dalam, meninggalkannya sendirian di bawah rintik hujan. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang dari keluarga Ayla. Ayahnya jatuh sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif. Surya, tanpa diminta, langsung mengurus segala kebutuhan rumah sakit. Ayla yang awalnya enggan, mulai melihat bahwa pria ini tidak hanya sekadar menjalankan kewajiban,
tapi benar-benar peduli. Saat ia melihat Surya duduk di samping ranjang ayahnya, menunggu sepanjang malam, ada sesuatu yang bergetar di hatinya, perasaan yang ia pikir tak mungkin muncul. Namun, di balik itu semua, Ayla masih merasa terjebak. Ia takut jika mulai membuka hati, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Suatu sore, saat mereka pulang dari rumah sakit, Ayla berkata lirih, "Surya, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini semua." "Aku takut," Surya menatapnya, mencoba mencari jawaban di matanya. "Kalau kamu takut, biarkan aku yang menggenggam tanganmu. Kita jalan bersama." Kata-kata itu sederhana, namun terasa menembus hati Ayla yang selama ini membeku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Ayla duduk di ruang tamu bersama Surya, berbicara tanpa topeng dan tanpa jarak. Mereka membicarakan mimpi, ketakutan, dan masa lalu masing-masing. Meski retakan di hati mereka belum sepenuhnya tertutup, setidaknya malam itu mereka mulai menapaki langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan yang diatur. Mereka mulai menapaki jalan menuju kemungkinan cinta. Beberapa minggu setelah kebersamaan itu mulai terjalin, badai besar menghantam hubungan mereka. Sebuah rumor beredar di kalangan keluarga besar Ayla bahwa Surya hanya menikahinya demi harta. Kata-kata itu menusuk hati Ayla seperti pisau yang diputar perlahan. Luka lama yang belum sembuh kembali terbuka. Ayla yang mulai belajar mempercayai Surya, tiba-tiba kembali menarik diri. Senyum yang baru saja tumbuh, layu begitu saja. Surya tidak mengerti apa yang terjadi, ia hanya merasakan jarak yang semakin lebar. Suatu malam, Ayla memutuskan untuk mengkonfrontasi Surya. "Jawab aku dengan jujur, apakah semua ini hanya demi uang keluargaku?" Suaranya bergetar, matanya dipenuhi air. Surya terdiam lama, menahan rasa perih yang tak bisa diungkapkan. "Kalau aku mau harta, aku tidak akan berada di sini setiap malam, menjaga ayahmu, mengorbankan pekerjaanku. Aku di sini karena, entah kenapa, aku ingin ada di sisimu." Kata-kata itu tulus, namun Ayla masih terpenjara oleh rasa takutnya. Keesokan harinya, Surya menerima kabar buruk. Perusahaannya yang kecil mengalami kerugian besar dan terancam bangkrut. Ia memilih merahasiakannya dari Ayla, takut perempuan itu semakin yakin bahwa semua tuduhan itu benar. Tapi diam-diam, Ayla mendengar percakapan Surya dengan sahabatnya di telepon. Hatinya dilanda pergulatan, di satu sisi ia ingin membantu, di sisi lain ia masih ragu apakah Surya benar-benar tulus. Konflik batin Ayla memuncak saat ibunya menasihati, "Jangan bodoh, Ayla. Lelaki itu hanya memanfaatkanmu." Kata-kata itu menusuk dalam, tapi anehnya, kali ini hatinya justru memberontak. Ia teringat malam-malam ketika Surya duduk di sampingnya tanpa berkata-kata, hanya memastikan ia nyaman. Ia teringat tangan Surya yang menggenggamnya erat saat ia menangis. Dan tiba-tiba, ia merasa semua fitnah itu tidak sejalan dengan kenyataan yang ia lihat sendiri. Malam itu, Ayla mendatangi Surya yang sedang duduk di teras, tatapannya lelah. "Kalau kamu jatuh, izinkan aku jadi orang yang menolongmu bangkit," ucapnya pelan. Surya menatapnya, terkejut, dan untuk pertama kalinya ia merasa Ayla benar-benar memilih untuk berdiri di sisinya, bukan karena terpaksa, tapi karena ia mulai percaya. Meski badai belum usai, malam itu menjadi saksi bahwa mereka siap menghadapi dunia bersama. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat bagi Surya dan Ayla. Tekanan dari keluarga Ayla semakin kuat, terutama dari ibunya yang terang-terangan menolak kehadiran Surya. Bisnis Surya benar-benar jatuh hingga ia harus menjual satu-satunya kendaraan yang ia miliki untuk menutupi sebagian utang. Meski Ayla berusaha ada di sisinya, Surya mulai merasa dirinya adalah beban. Rasa malu, harga diri, dan cinta bercampur menjadi racun yang membuatnya perlahan menjauh dari Ayla. Suatu malam, saat hujan kembali mengguyur kota, Surya memutuskan untuk keluar rumah tanpa memberi tahu Ayla. Ia berjalan sendirian di bawah derasnya air, mencoba mencari jawaban untuk semua kegagalan yang ia alami. Di rumah, Ayla cemas setengah mati, menelpon berulang kali tanpa jawaban.
Hatinya diliputi ketakutan bahwa ia akan kehilangan Surya, bukan karena perpisahan, tapi karena lelaki itu memilih menyerah pada hidup. Beberapa jam kemudian, Ayla menemukan Surya duduk di bangku taman, basah kuyup dan gemetar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ayla berlari, memeluknya tanpa peduli tatapan orang di sekitar. "Kalau kamu jatuh, aku akan ikut jatuh bersamamu. Kalau kamu bangkit, aku akan bangkit di sisimu. Jadi jangan pernah pergi sendirian," bisiknya sambil menangis. Surya membeku, merasakan sesuatu yang lebih hangat dari selimut manapun, cinta yang tulus dan tak bersyarat. Keesokan harinya, Ayla membuat keputusan besar. Ia menolak perintah ibunya untuk meninggalkan Surya. "Ibu, aku tidak menikah untuk hidup di bawah bayang-bayang kekayaan. Aku menikah untuk belajar mencinta dan berjuang bersama," ucapnya tegas. Keberaniannya mengejutkan semua orang, bahkan Surya sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri berhadapan dengan dunia, bukan sebagai dua orang asing yang dijodohkan, tapi sebagai pasangan yang saling memilih. Namun, badai terakhir belum datang. Tepat ketika mereka mulai menyusun rencana untuk memperbaiki hidup, sebuah kejadian tak terduga menghantam. Ayah Ayla tiba-tiba kritis di rumah sakit, dan biaya yang dibutuhkan jauh melampaui kemampuan mereka. Di titik inilah, mereka akan diuji, apakah cinta yang mulai tumbuh ini cukup kuat untuk bertahan, atau akan hancur di tengah gelombang yang lebih besar. Suasana rumah sakit malam itu dipenuhi aroma obat dan suara langkah cepat perawat yang mondar-mandir. Ayla duduk di depan ruang ICU, wajahnya pucat, tangan dingin menggenggam erat jemari Surya. Dokter baru saja mengatakan bahwa kondisi ayahnya kritis dan membutuhkan operasi segera, namun biaya yang dibutuhkan terlalu besar. Ayla hampir menyerah, air matanya jatuh tanpa henti. Melihat itu, Surya tahu ia tak bisa hanya diam, meski itu berarti harus mengorbankan segalanya. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ayla, Surya menjual satu-satunya aset berharganya yang tersisa, sebidang tanah peninggalan almarhum ayahnya di kampung. Tanah itu adalah kenangan terakhir dari keluarganya, tetapi di mata Surya, nyawa ayah Ayla jauh lebih penting. Saat Ayla mengetahui hal itu, ia menatap Surya dengan campuran terkejut dan haru. "Kenapa kamu melakukan ini? Itu semua yang kamu punya?" tanya Ayla dengan suara bergetar. Surya hanya tersenyum lemah, "Karena kamu adalah yang aku punya sekarang." Operasi berjalan dengan lancar, dan ayah Ayla mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Di tengah rasa lega itu, Ayla menyadari betapa besar pengorbanan Surya untuk dirinya dan keluarganya. Semua prasangka yang pernah ia dengar, semua keraguan yang pernah ia rasakan, semuanya runtuh. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa lelaki ini adalah rumah yang selama ini ia cari. Ayla menangis di pelukan Surya, untuk pertama kalinya tanpa menahan perasaannya. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan langkah yang lebih ringan. Surya mulai membangun kembali usahanya dengan bantuan ide-ide kreatif dari Ayla. Mereka bekerja sama, tertawa bersama, bahkan berdebat kecil, tapi semua itu kini terasa manis. Hubungan yang dulu dipenuhi jarak kini berubah menjadi kemitraan sejati, di mana cinta dan perjuangan berjalan beriringan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk saling memilih setiap hari. Di suatu sore yang hangat, saat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, Surya memandang Ayla dan berkata, "Kita dulu dipaksa bersama oleh takdir, tapi sekarang, aku memilih kamu dengan seluruh hatiku." Ayla tersenyum, matanya berbinar. "Dan aku memilih kamu, bahkan jika harus mengulang semua dari awal." Mereka saling menggenggam tangan, menyadari bahwa badai yang mereka lalui telah menguatkan cinta mereka, cinta yang kini tak lagi dipaksakan, tapi tumbuh dari pengorbanan dan ketulusan yang abadi. Beberapa bulan setelah badai kehidupan itu berlalu, Surya dan Ayla berdiri di teras rumah kecil yang baru saja mereka beli bersama. Rumah itu tidak megah, tapi penuh dengan kenangan perjuangan mereka. Dindingnya masih berbau cat baru, dan halaman depannya dihiasi bunga-bunga yang Ayla tanam sendiri. Senja sore itu begitu indah, seolah langit ikut merayakan kebahagiaan mereka.
Surya memandang Ayla yang sedang menyiram bunga, lalu tersenyum, senyum seorang pria yang tahu bahwa segala luka dan pengorbanannya tidak sia-sia. Ayla berjalan mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat. Kita sudah sejauh ini, Surya. Dulu aku pikir pernikahan ini adalah penjara, tapi ternyata ini adalah perjalanan pulang, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Surya mengulurkan tangan, menggenggamnya lembut. Dan aku dulu mengira kamu hanya akan menjadi kewajiban, tapi sekarang kamu adalah alasan aku bertahan. Kata-kata itu membuat Ayla menunduk, menyembunyikan senyum harunya. Malam itu, mereka duduk di beranda sambil memandangi bintang. Ayla menyandarkan kepalanya di bahu Surya, merasa aman seperti belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka tidak lagi memikirkan masa lalu atau rasa sakit yang pernah ada. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena mereka memilih untuk bertahan. Dalam keheningan malam, mereka tahu bahwa cinta mereka kini telah menjadi rumah, tempat di mana mereka selalu ingin kembali. Beberapa minggu kemudian, ayah Ayla sudah sepenuhnya pulih dan mengajak mereka makan malam bersama keluarga. Untuk pertama kalinya, Ibunda Ayla menatap Surya tanpa sinis, bahkan memberikan senyum tipis yang penuh arti. Perjuangan mereka bukan hanya menyatukan 2 hati, tapi juga meruntuhkan dinding yang dulu memisahkan 2 keluarga. Semua perlahan membaik, seperti luka yang sembuh tanpa bekas meski perihnya pernah begitu dalam. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Surya dan Ayla saling berjanji, apapun badai yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Tak lagi sebagai 2 orang asing yang dipaksa bersatu, melainkan sebagai 2 jiwa yang saling memilih, saling melengkapi, dan saling mencinta. Takdir memang yang mempertemukan mereka, tetapi cinta dan pengorbananlah yang membuat mereka tetap bertahan. Setahun setelah semua badai itu berlalu, kehidupan Surya dan Ayla berubah menjadi sesuatu yang dulu tak pernah mereka bayangkan. Rumah kecil mereka kini dipenuhi tawa, bunga-bunga di halaman semakin mekar, dan setiap sudut menyimpan cerita perjuangan. Mereka tidak lagi memikirkan harta atau gengsi, hanya ingin memastikan setiap hari dijalani dengan kebersamaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Surya masih memendam rasa takut kehilangan Ayla, rasa yang tumbuh dari semua ujian yang pernah hampir memisahkan mereka. Suatu sore, Ayla memanggil Surya ke ruang tamu. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kecil berwarna merah. Saat dibuka, terlihat sepasang cincin sederhana yang berkilau di bawah cahaya senja. Kita memang sudah menikah, tapi aku ingin kita mengucapkan janji sekali lagi, bukan karena dipaksa, tapi karena saling memilih, ucap Ayla sambil tersenyum. Surya menatapnya lama, hatinya dipenuhi haru. Cincin itu bukanlah simbol kemewahan, melainkan tanda dari cinta yang lahir dari luka dan pengorbanan. Malam itu, di halaman rumah mereka, hanya ditemani cahaya lampu temaram dan suara jangkrik, Surya dan Ayla berdiri saling berhadapan. Aku, Surya, memilihmu, Ayla, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk setiap hari yang Tuhan berikan, ucap Surya dengan suara bergetar. Ayla menatapnya sambil menahan air mata, lalu membalas, aku, Ayla, memilihmu, Surya, dalam suka, dalam duka, dalam semua hal yang mungkin datang, karena kamu adalah rumahku. Setelah mereka saling mengenakan cincin itu, Ayla memeluk Surya erat-erat. Dalam pelukan itu, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka bukan berakhir di sini, masih banyak jalan panjang di depan, mungkin dengan badai lain yang akan datang. Tapi kali ini, mereka tak lagi takut. Mereka telah belajar bahwa cinta sejati bukan berarti tidak pernah terluka, melainkan tetap memilih untuk bertahan meski terluka. Di langit malam itu, bintang-bintang bersinar terang seakan memberkati janji mereka. Surya mengecup kening Ayla dan berkata pelan, apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama, sampai akhir. Ayla tersenyum, matanya berbinar. Dalam hati mereka berdua, ada keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa takdir yang dulu mempertemukan kini telah menjadi pilihan yang mereka genggam dengan seluruh jiwa. Beberapa bulan setelah mereka memperbarui janji, sebuah kabar mengguncang hati Surya dan Ayla, kali ini bukan badai, melainkan sebuah cahaya.
Ayla dinyatakan hamil. Saat dokter menyampaikan kabar itu, Ayla menatap Surya dengan mata berkaca-kaca, sementara Surya hanya terdiam, seolah dunia berhenti berputar. Lalu, perlahan senyum muncul di wajahnya, senyum yang lahir dari rasa syukur yang dalam. "Kita akan menjadi orang tua," ucapnya lirih sambil menggenggam tangan Ayla erat. Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa rasa takut. Kehamilan Ayla tergolong berisiko karena kondisi kesehatannya yang sempat terganggu akibat stres di masa lalu. Dokter memperingatkan agar Ayla benar-benar menjaga diri, menghindari tekanan dan kelelahan. Surya pun mengambil alih hampir semua pekerjaan rumah, bahkan rela menutup sementara usahanya demi memastikan Ayla dan calon buah hati mereka aman. Ia menjadi pelindung yang tak kenal lelah, meski dalam hati ia dihantui kekhawatiran. Malam-malam mereka kini dipenuhi percakapan hangat tentang masa depan. Surya sering menyandarkan kepala di perut Ayla, berbicara pada janin yang belum lahir, menceritakan kisah cinta mereka yang penuh ujian. Ayla tersenyum setiap kali merasakan tendangan kecil, seolah bayi itu menjawab. "Dia kuat, seperti ayahnya," kata Ayla suatu malam. Surya menatapnya, lalu berbisik, "Atau mungkin seperti ibunya, yang selalu berjuang meski terluka." Tapi pada suatu dini hari, rasa sakit mendadak menyerang Ayla. Surya panik, membawanya ke rumah sakit di tengah hujan lebat. Jalanan basah dan gelap, namun ia tak memedulikan apapun selain sampai tepat waktu. Saat pintu ruang bersalin tertutup, Surya hanya bisa berdoa di luar, hatinya berdegup kencang. Setiap menit terasa seperti sahabat. Ingatannya melayang pada semua pengorbanan mereka, semua janji yang pernah diucapkan. Ia tahu, kali ini taruhannya adalah 2 nyawa yang paling ia cintai. Setelah berjam-jam yang penuh kecemasan, pintu itu akhirnya terbuka. Dokter keluar dengan senyum lega. "Ibu dan bayi selamat," katanya. Surya segera masuk, melihat Ayla yang terbaring lemah namun tersenyum sambil menggendong bayi mungil mereka. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia mencium kening Ayla, lalu menatap wajah putrinya yang baru lahir. Dalam hati, ia berjanji akan melindungi mereka berdua, sekuat dan selama ia hidup. Malam itu, Surya tahu, perjalanan cinta mereka baru saja memasuki babak paling indah. Bertahun-tahun kemudian, rumah kecil itu tetap menjadi pusat kehidupan mereka. Halaman yang dulu kosong kini dipenuhi tawa seorang gadis kecil yang berlari sambil memanggil ayah dan ibu. Surya dan Ayla duduk di beranda, memandangi senja yang sama seperti dulu ketika mereka pertama kali berjanji untuk bertahan. Semua badai yang pernah mereka hadapi kini menjadi cerita yang mereka syukuri, karena tanpa semua itu, mereka takkan pernah belajar arti cinta yang sesungguhnya. Putri kecil mereka tumbuh dalam kehangatan 2 hati yang dulu hampir menyerah, namun kini tak tergoyahkan. Surya mengajarkannya keberanian, Ayla menanamkan kasih sayang. Mereka ingin sang anak tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari jalan yang mudah, melainkan dari keberanian untuk berjalan bersama, apapun rintangannya. Di setiap langkah, Surya dan Ayla membuktikan bahwa cinta bukan sekadar rasa, tapi keputusan yang diulang setiap hari. Suatu sore, saat langit mulai memerah, Ayla berbisik pada Surya, "Kalau waktu bisa diputar, aku tetap akan memilih jalan yang sama, meskipun aku tahu akan melewati semua luka itu." Surya menatapnya, lalu menjawab, "Kalau waktu bisa diulang, aku akan memelukmu lebih erat sejak awal, agar kamu tidak pernah merasa sendiri." Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa meski takdir mempertemukan mereka, cinta yang membuat mereka bertahan. Kini, di tengah kehidupan yang lebih tenang, mereka tak lagi memikirkan masa lalu dengan sakit hati, tapi dengan rasa syukur. Setiap badai yang dulu mengancam memisahkan, justru memperkuat ikatan mereka. Dan di hati keduanya, ada keyakinan bahwa selama mereka saling memilih, tak ada yang bisa memisahkan. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa cinta yang lahir dari pengorbanan akan tumbuh menjadi cinta yang abadi. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Surya, Ayla, dan putri mereka saling berpelukan. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya rasa hangat yang mengalir di antara mereka.
Mereka tahu, apapun yang menunggu di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama, bukan lagi karena dipaksa takdir, tapi karena telah memilih satu sama lain sepenuh hati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton setia channel ini yang sudah mendengarkan kisah cinta Surya dan Ayla hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak datang dengan mudah, tapi tumbuh dari kesabaran, pengorbanan, dan saling memilih di setiap langkah. Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua pasangan hidup yang baik, yang mampu menjadi teman seperjalanan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Bagi yang sudah memiliki pasangan, semoga hubungan kalian selalu dilindungi, dikuatkan, dan dipenuhi keberkahan. Dan bagi yang masih menunggu, semoga Allah mempertemukan dengan jodoh terbaik pada waktu yang tepat. Terima kasih telah mendukung channel ini, menonton, menyukai, dan membagikan video cerita ini. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi saya untuk terus membuat kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.